kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bermuajah kembali, bertatap muka, melanjutkan ya ngaji kitab Kifayatul Awam. Semoga dengan kesempatan kali ini kita bisa menghatamkan ya, karena besok khawatir sudah tidak punya kesempatan lagi. Ya biasanya kalau dekat Idul Fitri kan ya banyak saja kan yang harus kita selesaikan kan begitu. Yang entah atur kue lah, entah apa. Dan semoga kita bisa mengganti kitab yang lain di kitab akidah yang lain dan digantikan dengan yang lebih di atas tingkatnya. Namun sebelum itu sebagaimana biasa kita baca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita barokah dan bermanfaat, dan mungkin kali ini kita akan membacakan kitab Kifayatul Awam ini bersamaan dengan pembacaan yang kita bergantian dengan Mas Ulum ini malam ini, sore hari ini. Ya. Ila hadirnya bismillah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Oh gitu ya, silakan. Ada kayak gininya. Coba. Ada kayak gininya. Oke. Di sini wa kana sayyiduna Malik yaqul wa hadha huwa alladhi yajibu itiqaduhu, dan ini adalah yang wajib seseorang itu meyakini. Jadi mukallaf itu. Hadha huwa alladhi yajibu itiqaduhu. Hadha, adapun ini, huwa ialah mukallaf, yajibu wajib itiqaduhu, apa itu keyakinannya mukallaf. Mukallaf.
Karena karena ketika apa namanya, iya, di sini kan ada mausul ini kan, mausulnya aidnya itu adalah, marji dhamirnya yaitu i'tiqaduhu, hu-nya itu yang kembali kepada allati. Jadi yang dimaksud di sini adalah mukallaf. Seorang mukallaf itu wajib meyakininya, yaitu meyakini terhadap, siapa namanya, Sayyidina Fatimah dan, saudaranya yaitu Fatimah, yaitu Sayyidina Ibrahim, dan itu adalah afdhalun minas shahabah alal itlaq. Mereka itu paling paling apa namanya, paling istimewa ya dibanding, sahabat secara mutlak. Sahabat-sahabat yang lain secara mutlak. Jadi begini loh, pada konteks ini ashabu Rasulullah SAW itu afdhalul qurun itu ini merujuk pada hadis yang khairul qurun qarni. Paling baiknya kurun adalah kurunku. Afdhalul qurun itu memang. Yaitu disebut dengan zamanul barokah memang, zaman yang sangat barokah sekali. Kenapa kok disebut dengan zamanul barokah, 3 kurun ini? Karena memang, mereka adalah masa-masa kemudian yang dekat dengan Islam, mengajak, non-muslim atau orang-orang kafir Quraisy saat itu masuk pada ajaran-ajaran Islam. Makanya mereka itu, apa namanya, ininya sangat berkah sekali, apa, masanya itu sangat berkah sekali, karena dimanfaatkan semaksimal mungkin. Makanya afdhalul qurun qarni, tsummal ladzina yaluni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. 3 kurun pertama itu adalah kurun yang sangat berkah sekali di zaman dan di eranya Rasulullah SAW. Nah, yang mulai dari, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Makanya disebut di sini inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdhalul qurun. Para sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah, kurun yang terbaik. Tsummat tabi'una lahum tsumma atba'ut tabi'in. Mereka adalah, tabi'un lahum, orang-orang yang, mengikuti para sahabat yaitu disebut dengan tabi'in, tsumma atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in. Nah, ini adalah 3 kurun. Nah, jadi ini yang disebut dengan afdhalul qurun. Bukan kemudian disebut dengan as-salafus saleh. Ya mereka as-salafus saleh sudah pasti. Dan manhajus as-salafus saleh ya bertiga kurun ini. Dan apakah kemudian kita itu tidak ikut pada mereka yaitu salafus saleh, yaitu tidak ikut pada taruhlah mereka itu sebagai ulama salaf. Ya kita ikut pada mereka begitu ya. Cuman sayangnya kemudian di tetangga sebelah itu, kelompok sebelah itu mengatakan bahwasanya kita yang mereka yang lebih berhak ikut manhajnya apa namanya salafus saleh gitu ya. Padahal ya kita kan ikut pada mazhabnya Imam Imam Syafi'i sebenarnya atau Imam Imam Maliki dan Imam Hanafi gitu. Mereka semuanya adalah atba'ut tabi'in. Mereka adalah tokoh-tokoh di mana pengikut para tabi'in. Dan bagaimana mungkin yang kemudian kita tuh jelas-jelas mengatakan bahwasanya kita itu adalah pengikut Syafi'iyah, pengikut Hanafi, pengikut Maliki. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwasanya mereka kita itu adalah orang yang tidak ikut pada salafus soleh. Itu karena kalau kita kan jelas-jelas ini menamakan diri ya kita ikut pada mazhab 4 gitu. Tapi kan kalau mereka kan justru sebaliknya, mereka malah ambigu siapa yang diikuti oleh mereka. Itu kan lucu. Nah, ini dalam konteks bahwasanya yang disebut dengan pengikut dari salafus soleh itu adalah ya era-era di mana mereka adalah era-era yang penuh dengan barokah dan era-era di mana mereka itu langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi. Jadi inilah yang disebut dengan hadis yang disebut yang sering kita dengar khairul qurun qarni itu maladina yaluna itu maladina yaluni itu maladina yalunahum itu maladina yalunahum. Itu paling baiknya kurun adalah kurunku, terus kemudian setelah kurunku dan setelah kurunku lagi yaitu yang mengikuti para sahabat begitu. Itu nah dalam hadis yang lain addu alaikum bin nawajib. Karena alaikum bil khulafa rasyidin, kalian itu harus berpegang teguh dengan khulafa rasyidin, addu alaikum bin nawajib. Kamu itu alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin ya. Kalian itu harus ikut pada sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin. Nah, addu alaikum bin nawajib. Kalian harus berpegang teguh seperti halnya kerasnya menggenggam dengan erat ya, pakai geraham, addu alaikum bin nawajib. Nah juga di keterangan yang lain disebutkan bahwasanya bagaimana itu ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti halnya bintang ke bintang. Ada juga yang disebutkan ashabi kulluhum udul, sahabatku itu semuanya itu adil semuanya tanpa terkecuali. Bahwa kemudian wa ufaddilu sahaba Abu Bakar wa afdalu sahaba Abu Bakar fa Umar fa Utsman fa Ali ala hadits tartib.
Ini memang pendapat yang disampaikan oleh pendapat ulama. Nah, jadi bahwa kemudian kita itu secara tertib, kenapa itu Abu Bakar semisal yang lebih utama dibandingkan yang lain? Ya karena karena pertama Abu Bakar itu adalah seorang pemuda pertama yang masuk Islam. Terus kemudian yang kedua beliau adalah As-Siddiq, orang yang bertahan, betul-betul bertahan, mengakui keberadaan Rasulullah yang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Pertama adalah di mana disebut dengan As-Siddiq ketika beliau itu menemani Rasulullah itu dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu As-Siddiq, disebut As-Siddiq karena berasal dari kata As-Sadiq, dia betul-betul teman. Teman itu akan disebut dengan teman saat kemudian kita itu berada dalam kondisi yang sangat terjepit dan dia hadir di tengah kita. Itu adalah teman. Itu adalah teman sejati. Kok dianya itu gak hadir saat kita itu memerlukan dan mempunyai kepentingan begitu ya. Dia tidak hadir. Itu bukan teman. Ya dia cuma punya kepentingan saja. Sesaat kemudian kita dengan baik-baik saja. Ya, teman itu dalam kondisi apapun kita akan hadir di tengah-tengah. Baik itu dalam kondisi kita itu nestapa maupun dalam kondisi kita bahagia, itu adalah teman. Nah, lebih-lebih dalam kondisi nestapa. Abu Bakar Siddiq itu memberikan contoh bagi kita teladan yang sangat luar biasa sekali, di mana Rasulullah saat itu akan dibunuh oleh pemuda kafir Quraisy saat itu kan. Dan Rasulullah dan saat itu Abu Bakar menemaninya. Bahkan bagaimana kita tahu bahwa beliau itu kan ada di Gua Hira kemudian dan di situ bagaimana ada Gua Sur ya, bagaimana kemudian Rasulullah saat itu kan hampir dibunuh gitu ya. Dan tetap saat itu bertahan adalah Abu Bakar. Makanya disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq yang kedua adalah waktu itu tidak ada yang mengakui terhadap Isra Mi'rajnya Rasulullah kecuali Abu Bakar. Semuanya masih ragu lah ya. Masa sih kan begitu kan. Masa itu yang langsung mengakui masih bimbang gitu kan. Nah, yang mengakui secara totalitas itu Abu Bakar. Nah, makalah di situ. Nah, yang berikutnya adalah di mana kemudian Abu Bakar ini dijadikan imam. Saat Rasulullah itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Makanya ini kondisi semua dalam kondisi tidak baik-baik saja. Gitu Rasulullah saat itu sakit kepala yang sangat keras sekali karena konon katanya Rasulullah sebelum sakit itu Rasulullah pernah diracun oleh seorang perempuan yang itu dikasih daging kambing. Racun itu sampai membekas setelah satu atau 2 tahun setelahnya. Itu saking kerasnya racun itu. Andaikan racun itu saat makan daging itu tidak diingatkan oleh Nabi Ibrahim, sempat sudah Nabi Ibrahim, Malaikat Jibril gitu ya. Sempat sudah digigit oleh yang namanya Rasulullah, itu sudah digigit, lalu kemudian diingatkan, nggak dimakan, digigit itu sampai dampaknya itu 2 tahun, bayangkan itu. Dampaknya sampai 2 tahun. Nah, itu kan saking kerasnya sekali racunnya itu. Sampai kemudian Rasulullah itu mengalami yang namanya penyakit kepala yang sangat kuat sekali saat itu. Nah, inilah kemudian maksud saya itu adalah bagaimana kemudian Abu Bakar mempunyai peran penting di dalam perjalanan kisah Nabi. Ya kita tahu bahwasanya pemuda pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Anak kecil pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Lalu kemudian ada seorang Arab itu orang Arab datang ya ketika di Ka'bah saat itu. Ayyidin hada, agama apa ini? Ini adalah dinul Islam. Ini adalah din agama Islam, kata Sayyidina Ali. Pemuda itu adalah orang itu adalah orang yang membawa agama ini, itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian pemuda itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Perempuan itu adalah perempuan pertama kali yang masuk Islam. Dengan agama ini, katanya Sayyidina Ali, satuftahu alaihi Konstantinia dan Kisra. Waktu itu Konstantinopel dengan agama ini, katanya Sayyidina Ali, akan menaklukkan Konstantinopel dengan kekaisaran yang ada di Babilonia. Sangat luar biasa sekali. Cuma beberapa orang kemudian sudah memberikan prediksi sangat futuristik gitu. Nah, itu bisa dilihat di Al-Kamil Fit Tarikh punya Ibnu Asir gitu ya. Itu dijelaskan gitu ya, Al-Kamil Fit Tarikh tentang bagaimana kemudian misi yang sangat luar biasa sekali, misi politiknya sudah mampu akan melululantahkan yang namanya itu Konstantinopel dengan kekaisaran yang ada di Babilonia saat itu.
Ini ini artinya kita menyaksikan suatu sejarah yang sangat luar biasa sekali, bahwa kemudian afdhalus sahabah memang diakui atau tidak, ya memang Abu Bakar, Abu Bakar. Makanya Sakifah Bani Sa'dah, Sakifah Bani Sa'dah itu kan saat itu kan sudah sibuk mereka itu, sibuk ruwet masalah siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya. Ya kita tahu bahwasanya Sakifah Bani Sa'dah, lalu kemudian di situ Sidra Umar kemudian apa namanya membawa Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian menentukan dan mengangkat tangannya yang namanya Abu Bakar. Karena tahu betul, Sayyidina Umar itu tahu betul perjuangannya beliau di hadapan Rasulullah itu sangat luar biasa sekali. Umar yang saking kerasnya begitu, ya, Sayyidina Umar yang luar biasa lah, pokoknya tegas kan orangnya, terkenal tegas dan nekat lah, ngomong. Itu ya beliau sangat luar biasa, maksudnya tanpa kemudian ragu memilih Sayyidina Abu Bakar dan membayar beliau sebagai khalifah saat itu. Nah ini bagaimana kemudian kita menyaksikan seorang sahabat, gitu, seorang sahabat yang sejati saat kemudian di mana pemimpin saat itu yang sudah wafat, ya apa namanya, yang sudah wafat saat itu kemudian uh, beliau masih betul-betul bertahan. Itulah sahabat. Jadi apa namanya, ini hebatnya apa namanya Abu Bakar ya, dengan para sahabat. Mungkin dilanjut dong. Ayu alimu auladahu. Hmm. Dari jalur loh. Uh, dari jalur saja, dari jalur. Wasayati insyaallah dzikru dzalika fil khotimah. Saya wasayati dan akan disampaikan entar gitu ya. Insyaallah dzikru dzalika, apa itu penjelasannya itu ya. Ini failnya ya. Fil khotimah.
Sadatul Ummah itu apa tuannya umat, maksudnya adalah tuannya umat. Ini kan seseorang itu harus seseorang itu harus mengetahui siapa sebenarnya tuannya umat ini gitu ya. Ya termasuk nabi dan keturunan-keturunannya makanya ada asyraf ada satya di situ. Dan ada sayyid, kita sebutnya sayyid, ada apa namanya syarif gitu ya. Ada habib, ada syarifah. Biasanya kalau kalau keturunannya dari Sayyidina Husain itu biasanya Sayyid ya. Kalau Sayyidina Hasan Syarif ya, Syarif. Kalau ini Sayyid. Beliau Maria Kiptia ini adalah hadiah ya, hadiah dari siapa Raja Mesir ketika itu kan Rasulullah kan ngirimkan surat ya agar supaya masuk Islam. Cuman ya bukan tidak menerima sebenarnya, tapi ya mungkin sama halnya kayak Raja Habasyi ya. Saat itu bagaimana Raja Ethiopia itu di belakangan mungkin akhirnya ya konon belakangan kan akhirnya masuk Islam juga. Cuman ya butuh waktu kan, orang kan butuh waktu. Nah, untuk menghormati Kanjeng Nabi akhirnya Rasulullah itu diberikan seorang ya apa ya diberikan seorang perempuan gitulah ya namanya Maria Al-Qibtiyah. Salah satu dan putranya adalah Ibrahim. Oke, saya lanjutkan dulu Lom ya. Asaniya wal arbaun asyiduquh li Rasul alaihi wassalatu wassalam fi jami aqwalihim. Yang ke-42 di antara sifat-sifat yang sudah kita ketahui kan sifat itu ada 50 semuanya dan itu wajib harus kita ketahui. Nah, yang 20 itu adalah wajib, yang 20 itu wajib pada Allah Subhanahu wa taala, yang 20 lagi itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semuanya lengkap yaitu 41 bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 itu adalah sifat yang wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, satu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 42 sekarang adalah as-sidqu
yaitu bagaimana Rasulullah itu mempunyai sifat kejujuran. As-sidqu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' aqwalihim. Rasulullah itu semuanya mempunyai sifat, Rasulullah itu tanpa terkecuali, termasuk Rasulullah ya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ucapannya itu dapat dipercaya dan jujur. Fi jami' aqwalihim, semua pendapatnya itu jujur. Gak ada kemudian para Rasul itu membelot sanad atau sini. Ya mohon maaf bahasa saya itu mungkin bahasa kasarnya itu gak ada yang namanya Rasul itu mincah-mincih gitu ya. Jadi ya kalau Rasulullah itu kan apa ya artinya ya beliau-beliau kan nggak mungkin kemudian mincah-mincih sebagaimana politikus gitu kan. Kalau politikus yang ngomongnya A besok ya B itu ya normal itu politikus. Ya Rasulullah juga mengajarkan tentang politik, tapi saya heran kemudian politikus sekarang itu agak berbeda ya dengan ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ya sebisa mungkin jangan mincah-mincih lah ya, jangan mincah-mincih. Satu wal arbaun yaitu 43 al amanatu yaitu amanat. Ai ismatu minal wuqu'i fi muharramin aw fi makruhin. Jadi al-amanah itu adalah di mana kemudian ketika dikasih emban suatu tanggung jawab mereka itu memikulnya. Beliau-beliau itu memikulnya tanggung jawab itu. Nah, sehingga mereka dalam konteks ini ismatuhum minal wuqu', mereka itu terjaga dari terjadinya atau melakukan fi muharramin, pekerjaan-pekerjaan yang itu diharamkan oleh Allah SWT. Atau fi makruhin, atau bahkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Itu mereka itu semuanya terjaga. Ar-rabiatu wal arbaun, adapun sifat yang harus kita ketahui ya, di sini yaitu 44 yaitu pada Nabi, yaitu tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi, menyampaikan sesuatu yang itu diperintahkan untuk menyampaikannya lil khalqi bagi para makhluk. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah itu yang menyampaikan apa yang turunnya dari Allah SWT. Semua itu disampaikan dan itu diperintah oleh Allah SWT untuk menyampaikan pada umatnya. Gak ada kemudian satu saat kemudian Rasulullah itu menyimpan gitu ya, apalagi sebagai stok pengetahuan gitu. Stok pengetahuan disimpan dulu, itu disampaikan setelah tahun sekian misalnya, itu gak ada. Jadi Rasulullah itu sesuai dengan perintahnya. Bukan karena kemudian ada undangan kemudian ya, ini untuk besok ini materinya ini. Ini untuk besoknya lagi begitu ya, bukan begitu. Tapi semuanya itu disesuaikan dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah SWT, bukan atas dasar amplop begitu ya. Ya murni semuanya disampaikan. Al-khamisatu wal arbaun, yang ke-45 adalah al-fatonah, kecerdas. Jadi harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Ya, yang dihadapi mereka itu adalah para rasul itu ya juga orang-orang pintar juga kan. Tidak sedikit dari mereka ya juga orang-orang yang pintar. Sehingga Rasulullah itu harus cerdas. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim semisal. Nabi Ibrahim itu kan harus mempunyai kecerdasan yang luar biasa sekali. Ketika ditanya siapa ya ini yang menghancurkan patung ini gitu ya. Dia semuanya dihancurkan kan patungnya oleh Nabi Ibrahim. Dikapak semua kan. Hanya satu yang tersisa saat itu adalah siapa patung yang sangat besar sekali kan. Bagaimana menghadapi caranya menghadapi Raja Namrud gitu kan. Satu di yang paling besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dia menjawab, yang membunuh itu yang paling besar itu, yang menghancurkan itu berhala-berhala yang kecil itu yang paling besar. Bagaimana mungkin kemudian berhala yaitu dianya kan nggak bisa bergerak sama sekali katanya. Nah kalau nggak bisa bergerak sama sekali dan nggak bisa berbuat dan nggak punya kuasa, lalu buat apa kalian itu menyembah sesuatu yang tidak punya kuasa katanya. Nah, ini kan hujah. Hujah. Jadi itulah hujah, harus cerdas gitu. Lalu kemudian semisal contoh, sama lagi ini Raja Namrud ini rotok cerdas sih, agak cerdas sih. Lalu kemudian saya lo bisa katanya menerbitkan matahari, buktinya itu terbitnya matahari sekarang itu karena saya, karena kuasanya saya. Itu karena terbitnya matahari kan dari timur itu karena saya. Lalu Nabi Ibrahim menjawab balik, Fati biha minal maghrib. Coba saya terbitkan dari barat itu, bisa nggak kira-kira? Nah ini maksudnya logika-logika yang kadang memang argumentasi kita itu tidak harus dengan dalil langsung dari Al-Quran, tetapi harus menggunakan dalil akli. Ada beberapa hal yang ketika menghadapi orang lain itu harus menggunakan hujah memang. Nah, makanya fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Makanya Quran sendiri itu menantang kafir Quraisy saat itu, fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba saya datangkan bukti kalian itu kalau kalian memang benar katanya. Tapi kan nggak bisa memberikan bantahannya. Nah inilah yang kemudian pentingnya
seorang dai, seorang kiai itu memang harus cerdas. Kalau pengen cerdas, ya makannya ya harus roto pantas. Kalau cuma makannya tahu tempe, ya ini agak berat secara ini ya, secara ilmu kesehatan. Cuman ya kalau itu secara ilmu apa namanya, secara mauhibah itu soal yang berbeda lagi. Bahwasanya memang dikasih ilmu laduni ya, ilmu laduni, ilmu yang bisa menjelaskan di luar nalarnya kemampuan manusia pada umumnya. Wahadil arba, adapun yang 4 di atas ini, ya, tajibu yaitu wajib lahum bagi mereka alaihi wassalatu wassalam, alaihi atas mereka yaitu para rasul dan para nabi, salawat serta salam. Bimana annahu la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Bimana yaitu yang dimaksud dengan wajib ini adalah wajib akli. Sekali lagi wajib akli. Bimana annahu la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak bisa akal itu tidak bisa menerima, akal itu tidak bisa menggambarkan, la yudraku fil akli, la yusaddiqu fil akli, akal itu tidak bisa membenarkan fil akli, ya, dalam akal, ada muha, yaitu ketiadaan bahwasanya para rasul ini mempunyai sifat sifat amanah, tabligh dan fatona. Wa yatawaqqafu liman ala ma'rifati dzalik ala al-khilaf bainan sanusi wa ghairihi. Wa yatawaqqafu dan bergantung aliman apa itu iman ala ma'rifati dzalik atas pengetahuan hal tersebut ala khilafi berbeda dengan pandangannya Imam Sanusi dan Wawairihi dan yang lainnya. Selanjutnya adalah bayan umur al-mustahil fi hakil anbiya. Bayan yaitu keterangan perkara-perkara yang mustahil fi hakil anbiya bagi haknya para nabi. Wa istahil dan mustahil alaihim atas mereka alaihim salatu wassalam alaihim atas mereka salawat serta salam. Adadu hadhil arba'ah, kebalikannya dari yang 4 ini wahya al-kadhib wal khiyana bifil muharramin aw makruhin aw kitman li syai'in mimma umiru bi tablighihi wal bilagah. Al-kidzabu yaitu kadhib, berbohong, wal khiyanatu dan berkhianat, bifil muharramin dengan cara mengerjakan sesuatu yang diharamkan, aw makruhin atau yang dimakruhkan, aw kitmani atau menyembunyikan li syai'in bagi sesuatu atau untuk sesuatu, mimma umiru dari apa yang telah diperintah bila tablighihi terhadap apa yang sudah diperintah untuk menyampaikannya. Jadi kebalikan dari yang 4 itu tadi yang saya sampaikan tadi. Wal baladah yaitu tidak cerdas, artinya bodoh. Fahadil al-arba'ah, adapun yang 4 ini itastahilu yaitu mustahil alaihim atas mereka, itu alaihi wassalatu wassalam, mustahil atas mereka semuanya. Semua salawat serta salam bagi mereka. Dimana artinya adalah annahu la yutasawwaru fil aqli wujuduha, yaitu dalam artian la yutasawwaru, tidak bisa membenarkan filak di dalam akal wujuduha, keberadaan bahwasanya kalau nabi itu kadhib, kalau nabi itu khianat, kalau nabi itu menyimpan sesuatu informasi dan tidak pernah disampaikan, atau kemudian para rasul itu adalah bodoh semisal. Nah, itu sangat tidak mungkin. La yatasawwaru fil aqli wujuduha, akal itu tidak dapat menerima, akal itu tidak dapat membenarkan keberadaan yang 4 itu tadi. Makanya disebut dengan sifat mustahil bagi para nabi. Wa yatawaqqafu al-iman ala ma'rifatiha, dan bergantung iman itu ala ma'rifatiha, meyakini mengetahui hal tersebut. Artinya keimanan hal ini itu juga harus digantungkan pada seorang mukallaf. Alama taqaddama ala atas sesuatu taqaddama yang telah lalu. Fahadihi, maka adapun ini tisawarba'un akidatan. Ya, semuanya ini sudah 49 akidah. Tinggal satu. Yang satu adalah bayanul umur ala jaiz fi haqqil anbiya, yaitu perkara yang jaiz, yang boleh-boleh saja bihaqil anbiya pada diri nabi. Wa tamamul al-khamsin, adapun kesempurnaan dari yang 50 ini adalah sifat jaiz. Jawazu wuqu' ila arat al-basyariyah. Boleh saja kemudian terjadi sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam diri nabi. Bihim, pada mereka, yaitu para anbiya dan para rasul. Allati, yang la tuaddi, yang itu tidak berdampak ila naksin, mengurangi fi maratibihim al-illiyah, fi maratihim, di dalam martabat mereka atau kedudukan mereka, al-illiyati, yang sangat tinggi dan sangat luhur itu. Jadi boleh-boleh saja kemudian mereka itu dengan sifat-sifat kemanusiaannya itu terjadi juga pada Rasulullah. Contoh misal Rasulullah sakit, ya Rasulullah pernah sakit, tapi ya tidak seperti halnya sakitnya manusia yang kemudian hilang akal semisal. Rasulullah apakah kemudian para rasul itu apakah kemudian makan? Ya Rasulullah itu ya makan sebagaimana manusia. Rasulullah itu ya minum. Rasulullah itu ya pergi ke pasar dan seterusnya semacam itu. Nah, tapi sekali lagi itu tidak mengganggu terhadap kondisi kondisi kenabian mereka. Nah,
Bahwa kemudian ada nabi, kemudian hal itu sakitnya parah, ya. Mungkin saja itu adalah riwayatnya riwayat Israiliyat, bisa saja semacam itu. Terlalu parah lalu kemudian sampai mengganggu terhadap kenabiannya, itu mungkin saja akan itu riwayatnya masih riwayat yang perlu kita diskusikan kembali. Nah, itu lagi sakit yang kemudian itu ditimpa oleh para nabi itu adalah sakit yang dimana tidak akan mengganggu stabilitas kenabiannya, semacam itu. Oke. Asyuru yang mana sekarang, Bung? Nah, asyuru munal asyuru minal muallif fi dzikr al-adilla ala qiyya ala wujubil ittisaf fil anbiya bima sabaqa min sifat. Asyuru yaitu proyek atau jalan, ya. Maksudnya proyeksi lah, ya. Istilahnya kalau sekarang kan apa namanya asyuru itu al-masyru'at itu adalah proyeksi gitu, ya. Minal mu'alif dari seorang pengarang ini kitab ini Al-Fudhali fi dzikril adillah al-aqliyah, dalam penyebutan dalil-dalil akal itu ala wujubi ittisafil anbiya, kewajiban sifat-sifat para nabi mimma sabaqa minas sifat, dari apa yang sudah dijelaskan dari sifat-sifat sebelumnya. Sudah mandi. Nah, iya, sudah cantik kita. Dulu. Bedaknya ini nempel. Nah, wa dalilu wujudu bisidqi lahum alaihi wassalatu wassalam, dalil yang wajib wajib kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum law kadzabu, annahum sesungguhnya mereka law kadzabu, andaikan mereka itu berbohong, laka ana khabarullah taala kadiban, niscaya khabarnya Allah Subhanahu wa taala atau berita dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sifatnya bohong, begitu. Ya kok nabi kok berbohong, ini berbohong semua isinya. Lalu siapa yang kemudian menjadi panutan kita? Padahal di Al-Quran disebutkan bahwasanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam Rasulullah itu ya menjadi panutan kita. Gitu ya. Kalau mereka bohong, ya terus gimana kemudian kita mencari seorang panutan? Makanya sekarang itu persoalan akhlak itu kenapa kok dari MI gitu ya, dari sekolah SD saja sampai S3 itu diajari tentang akhlak, moralitas, etika dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak mempunyai kadang tidak mempunyai moralitas yang tinggi sebagaimana yang diidealkan? Ya, karena memang kita itu krisis ketokohan. Gitu. Karena krisis ketokohan. Jadi Rasulullah itu adalah seorang rasul di mana beliau itu lebih banyak pada lisanul hal daripada lisanul maqal. Jadi lebih banyak bahasa tindakan daripada bahasa lisan. Itu kanjeng Nabi. Dia kalau nggak penting ya nggak ngomong. Kalau kita kan yang nggak penting malah diomongin. Nah, kalau kita kan begitu. Kalau Rasulullah itu, beliau itu kalau nggak penting ya nggak ngomong. Kalau kita itu yang nggak penting ya diomongin. Makanya kemudian menjadi namimah, menjadi fitnah lah, menjadi riba lah, semuanya itu bercampur baur di dalamnya. Bahkan kesulitan untuk membedakan antara ini riba ataukah itu adalah namimah. Begitu. Karena saking tercampurnya. Begitu. Nah, yang nggak penting malah dibuat penting, itu kita. Anahum law kadzabu, andaikan mereka itu berbohong, lakana khabarullah taala kadiban. Niscaya berita dari Allah Subhanahu wa taala itu bohong semuanya isinya. Dan Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu shadaqa da'wahum arisalah. Allah Subhanahu wa taala membenarkan ajakan mereka itu arisalata pada risalahnya. Nah, bidharil mujizati ala aidihim, dengan cara memunculkan mujizat ala aidihim atas kuasa mereka. Wal mujizatu adapun mujizat nazilatun yaitu turun manzilatu qauli ta'ala, sebagaimana yang ada pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hambaku itu fi kulli ma yuballighu anni, terhadap apa yang disampaikan tentang. Wa tawdihuhu, adapun penjelasannya, ana rasul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata qaumahu, apabila mendatangi kaumnya, wa qala, dan Rasulullah itu kemudian mengatakan, ana rasulun ilaikum minallah, saya adalah utusan buat kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya apa yang saya katakan itu benar. Lalu kemudian wa qalu lahu, kemudian kaum Arab itu kemudian berkata pada Rasulullah, "Mad dalil ala risalatika?" Apa kemudian dalilnya? Buktinya apa? Kalau kamu itu memang betul-betul diutus
oleh Allah SWT. Kamu itu sudah mendapatkan pesan khusus. Kamu mendapatkan misi khusus dari Allah SWT. Apa buktinya? Coba buktikan. Kemudian Rasulullah itu berkata pada mereka, insyiqaqu hadzal jabal matalan, terpecahnya apa namanya apa gunung ini, gunung. Fa idza qalu itu mata itu, buktikan yang kamu sampaikan itu, buktikan sekarang. Ya syukurlah jabal inda qaulihim al-madhkur. Kemudian Allah SWT itu mertakan gitu ya, mertakan, membelah yang namanya, Allah SWT itu membelah yang namanya gunung itu ketika itu. Tasdiqan, untuk memberikan suatu bukti kebenaran lidawati Rasul, untuk ajakan Rasulullah SAW risalata, pada risalahnya. Fasyakullah ta'ala al-jabal nazila manzilata qawlihi. Adapun membelahnya Allah SWT pada yang namanya gunung itu, ya, itu kembali kepada firman Allah yang menyebutkan sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar seorang hambaku terhadap apa yang telah, seluruh apa yang telah disampaikannya tentangku. Nah, itu pengen membuktikan bahwasanya Rasulullah itu benar apa yang disampaikannya. Ketika Rasulullah mengatakan, ini akan saya belah namanya gunung ini, ya Allah SWT akan membelah gunung itu. Kalau kana Rasul kadiban lakana hadal khabar kadibal. Kalau semisal Rasulullah itu kadib, yaitu berbohong, niscaya beritanya itu akan berbohong. Nah, niscaya dia juga akan bohong. Wal kadib alaihi ta'ala muhalun. Karena kalau semisal bohong juga pada Allah SWT, khabarnya itu bohong, itu juga muhal. Fayakunul kadib Rasul muhalan. Jadi begitu juga kadib pada Rasulullah itu muhal. Hukumnya adalah muhal. Wa idza intafa'anhum al-kadib thabata lahum as-sidq. Apabila kemudian ternafikan, artinya terbantahkan adanya bahwa sifat bohong terhadap Rasul itu, sabatalahu masjidku, maka yang wajib kita tetapkan adalah bagaimana para Rasul itu semuanya jujur. Wa mad dalil, lanjut baca lu. Oh, masih komat di situ. Oh, kalau komat saya lanjut dulu. Wa mad dalil amanati wa amanati, adapun dalil amanah ai ismatuhum, yaitu keterjagaannya mereka itu zahiran secara zahir, batinan dan secara batin, min muharramin hal yang bersifat diharapkan atau makruhin atau annahum, sesungguhnya itu dan para nabi yang lain, mereka itu diperintah terhadap apa yang apa yang di wala yasih dan tidak diperintah. Itulah yang mudilfahsyah, Allah SWT itu tidak memberikan sesuatu
Kok terlempar lum? Sinyal lum? Oh, alah. Ya. Ya coba di ini lagi. Udah aman ya sinyalnya ya. Oke. Yang mengganggu terhadap martabat mereka sebagai seorang nabi. Oke, selanjutnya, lum 47. Halaman 47. Nah, saya selesaikan dulu nih sekalian. Muhammad dalil tabligh, adapun dalil bukti tabligh, yaitu mereka itu mempunyai sifat tabligh. Kalian naum, karena sesungguhnya mereka itu laukat tamu, andaikan mereka itu menyimpan. Lakunna, niscaya kita akan lakunna ma'murina, niscaya kita akan diperintah bikit manil ilmi, agar supaya kemudian kita diperintah untuk menyimpan yang namanya ilmu pengetahuan. Wala yasihu, dan tidak dibenarkan anak tumah alilmah, kita itu menyimpan pengetahuan. Lian nakati mahu, karena orang yang menyimpan pengetahuan itu mal'unun, yaitu dilaknat. Orang yang menyimpan ilmu pengetahuan itu atas dasar kemudian amplop itu mal'unun, itu dilaknat itu. Fata'ayyana annahum lam yaktumu, maka dapat ditentukan annahum sesungguhnya mereka itu lam yaktumu, mereka itu tidak menyimpan pengetahuan atau wahyu dari Allah SWT. Fasabata lahum at-tabligh, maka dapat ditetapkan bagi mereka itu at-tabligh, yaitu sifat menyampaikan, penyampai. Wa amma dalil fatona, adapun dalil tentang fatona, ayatnya al-hadqu lahum alaihi wassalatu wassalam, dia cerdas. Kalian naum, karena sesungguhnya mereka itu lau intafat, andaikan mereka itu ternafikan anhum dari mereka al-fatona, atau apa itu sifat cerdas, andaikan mereka itu tidak cerdas gitu ya. Lima qadaru ayyukima hujjatan alal khasmi, bagaimana kemudian qadaru mereka mampu ayyukima menegakkan hujjah, yaitu suatu argumentasi alal khasmi pada musuh mereka, yaitu musuh para rasul. Lakin akan tapinya iqamatul hujjaj, ya, menegakkan suatu argumentasi minhum di antara mereka itu alal khasmi pada musuhnya adalah, yaitu menunjukkan alaihim atas mereka al-Qur'anu, apa itu Quran, fi ghairi maudu'in, pada selain tempatnya. Wa iqamatul hujjaj, memberikan suatu argumentasi la takunu illa minal fatani, tidak bisa kemudian mendatang la takunu, tidak ada apa itu iqamatul hujjaj, yaitu menegakkan argumentasi illa minal fatani, kecuali itu cerdas. Jadi harus cerdas. Orang yang bisa berargumentasi, bisa berdialektika, itu orang-orang yang harus cerdas. Wa amma dalil jawazi wuqu'i al al-basyariyah bihim, adapun dalil bolehnya terjadinya sifat-sifat dasar hal-hal yang bersifat manusiawi bihim pada mereka, faliannahum, karena sesungguhnya mereka la yazaluna, mereka itu masih yatarakuna fi maratibil iliyah, mereka masih yatarakuna, yaitu apa tarakiyah itu artinya menaiki, artinya mereka ada di posisi yang tinggi, menaiki fil maratib al iliyah, di martabah yang sangat tinggi, yaitu di kedudukan yang sangat tinggi. Wuku lamrat, adapun terjadinya dikenai sakit gitu ya, dikenai sakit bihim terhadap mereka, masalah contohnya ziyadatun fi maratibi aliliyah, tambahan kedudukan mereka yang sangat tinggi. Wali ajli ayyutasalla bihim ghairuhu, wali ajli, karena yutasalla bihim ghairuhu, ya, apa tasalla itu apa lu? Ya, menghibur lah ya, bersenang ya. Bihim ghairuhum, ya, karena agar supaya kalau sakit gitu ya, kalau sakit tuh musuhnya itu senang gitu ya, bisa, wah ini sakit ini kayaknya bakalan rusak ini akalnya begitu ya. Ayatasalla bihim ghairuhum, agar supaya apa namanya mereka itu senang, ya, mereka itu senang, musuh-musuh mereka itu senang kalau nabi itu sakit semisal. Nah, ya tujuannya gitu saja. Wa ya'rifu, dan mengetahui ala akilu, siapa itu orang yang berakal, anna dunya, sesungguhnya dunya itu laisa, tidak ada darul jazaa'i li ahbabihi, yaitu tempat pembalasan li ahbabihi, yaitu bagi para kekasihnya. Nah,
Karena laukanat darul jaza li ahbabihi, karena kalau semisal dunia ini menjadi tempat balasan, ya, lima asabahum syai'un min apa takdiratiha. Lima, yaitu bagaimana mungkin, bagaimana untuk apa kemudian asabahum, mereka itu apa namanya mengakibatkan hum pada mereka syai'un, apa itu satu, min takdiratiha, yaitu apa namanya ya apa takdiro itu penyakit lah ya, penyakit, hal-hal yang menyakitkan. Wala rasihim, dan paling utamanya mereka adalah al-azam, yang paling utama adalah Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi, dan keluarganya Nabi, washabi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya Nabi, yaitu keluarganya Nabi ajmain semuanya. Wa ahli bait itu adalah keturunan, ya, keturunan Nabi. Asyru minal muallif fi dzikri laqaid as-samiyah. Proyeksi di dalam dari pengarang penyebutan akidah as-samiyah, yaitu ada samiyat. Jadi samiyat itu adalah akidah yang menjelaskan tentang bagaimana kemudian itu didapatkan dari berita-berita yang itu datangnya dari Nabi maupun datangnya dari Al-Quran. Monggo Lum, bisa dilanjut dulu Lum. Ini masih terengah-engah ini masih Lum. Lanjut dulu. Selamat. Bila haud itu apa namanya apa kayak kolam gitu ya, kayak kolam. Haud itu kayak kolam, bukan kolam ya. Iya kolam. Jadi kelak itu Nabi itu akan memberikan apa namanya minuman pada kita saat kita itu bukan telaga. Kalau Kautsar kan telaga. Haud itu beda lagi, beda perkara lagi. Kita harus percaya bahwa itu kelak itu akan membawa apa ya bak lah ya, bak untuk diminum gitu ya, untuk diminum bagi orang mukmin saat itu, orang Islam. Jadi al-haud itu adalah ini merupakan harus kita ketahui, kita harus mengimani gitu ya. Seorang mukallaf itu harus mengimani terhadap apa yang dimiliki oleh Nabi. Ya. Yang dimiliki oleh Nabi adalah haud, namanya haud. Bahwa kemudian posisinya haud itu kita tidak bisa mengetahuinya. Persisnya kita nggak bisa mengetahui. Al-jahlu bikaunihi. Kita itu nggak ada yang tahu persisnya seperti apa. Apakah kemudian ba'da sirat, apakah itu setelah siratul mustaqim, atau qablahu. Nah, atau apa namanya, atau setelahnya. La yadur, itu tidak membahayakan. Artinya sebelum atau sesudah itu, ya, itu perkara yang tidak terlalu penting lah. Yang jelas
Rasulullah itu akan memberikan yang namanya akan membawa yang namanya bak minuman gitu ya pada kita semuanya. Tarudduhu al-khalaiq yaumal qiyamah. Semua makhluk itu akan kembali kepada Rasulullah SAW di hari kiamat itu, mencari-cari Nabi. Kan semuanya akan mencari Nabi semuanya. Nabi Adam. Manusia itu semuanya akan mencari-cari. Karena Nabi Adam itu Nabi Adam dicari. Oh, wahai Nabi Adam, apakah kalian itu panjenengan itu semuanya akan bisa memberikan syafaat pada kita? Ya, nggak bisa memberikan syafaat. Karena saya itu pernah melakukan dosa. Saya itu ya pernah sampai kemudian Allah SWT itu mengeluarkanku dari yang namanya surga. Saya pernah melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu ya cobalah pergi ke Nabi Musa itu. Nabi Musa pun juga berkata hal yang sama. Saya juga gak bisa katanya. Kenapa? Ya karena aku itu pernah membunuh orang dari kaumku dulu. Kemudian ya dianya nggak bisa juga. Ya satu-satunya yang kemudian bisa kembali itu adalah kepada Rasulullah. Semuanya itu meminta pertolongan Rasulullah semuanya. Minta syafaatnya, minta kemudian al-haud yang beliau bawa itu tadi. Al-haud itu adalah suatu bak yang kemudian di mana Rasulullah itu akan mempersilahkan pada umatnya suatu saat. Itulah tanggung jawab Nabi itu. Tanggung jawab Nabi itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat kelak kita itu akan diayomi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut dong. Al-imanu bi syafa'ah. Sesungguhnya Nabi ya pengadilan ada semacam putusan. Ada putusan. Takifu. Takifu. Ya, hina takifu anas itu adalah ketika orang-orang itu pada apa namanya? Apa mereka itu berdiam gitu ya. Mereka berdiam, duduk bareng. Namanya kalau parkiran itu namanya kan kuf gitu, parkir di sini ya. Mauqif itu artinya parkiran. Maksudnya ketika orang sudah berhenti, berdiam di situ gitu. Ya tamannauna, dan mereka itu ya berharap-harap sebenarnya. Al-insiraf. Mereka akan berlari. Walau linari, meskipun itu dari api. Mereka itu ya pengennya itu ya lari sebenarnya dengan cepat. Wa fayashfa'u fi insirafihim al-mauqif. Rasulullah itu akan memberikan syafaat fi insirafihim dari perpindahan mereka itu. Minal mauqif dari tempat duduknya mereka yang namanya api di situ. Wahadi syafaat, adapun syafaat ini pertolongan ini mukhtasun khusus bihi pada Rasulullah SAW. Tidak ada nabi-nabi yang lainnya itu tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bi anal kabair ghairu mukaffaratin malam tastahil. Liman yaitu iman bi anal kabair, sesungguhnya pendosa besar itu ghairu mukaffaratin, tidak kafir hukumnya, malam tastahil. Sesuatu yang itu tidaklah mustahil. Mimma yajibu, dan dari antara sesuatu yang wajib i'tiqadu, apa itu meyakininya, anal wuqu, sesungguhnya terjadi atau melakukan fil kabair dosa-dosa besar, ghairu mukaffirin, yaitu tidak kafir. Wala yujib dan tidak wajib al kufru, apa itu kafir, wa tajibu dan wajib atau batu, apa itu taubat, halan, yaitu satu kondisi menambah dari dosa, walau saghiratan atau dosa kecil, alal mu'tamad fiha, yaitu atas dasar pendapat yang sangat mu'tamad. Wala tantaqidu taubatu bi'audatin ladzambi, wala tantaqidu tidak membatalkan atau batu, apa itu taubat, bi'audatin dengan kembali, bi'iladzambi, yaitu mengerjakan dosa. Jadi ya tetap saja bertobat, dan seterusnya semacam itu, meskipun dia itu irtikabul kabair. Bahkan wajib lihadid dzambi, pada dosa ini taubatan jadidatan, yaitu taubat yang baru. Jadi kalaupun kita itu melakukan dosa besar, tetaplah bertobat. Nah, karena kita masih bukan tergolong orang kafir.
Ini ya insya Allah ya, kalau Allah SWT akan berikan kesempatan bagi kita yang masuk surga. Kalau enggak ya sudah, Allah a'lam bishawab. Wujub tarki ba'dil akhlaqi al-madhmum syar'an. Wujub wajibnya tarki ba'dil akhlaqi, meninggalkan sebagian akhlak yang jelek syar'an secara syar'i. Oke, wajib dan wajib ala saksi atas seseorang itu ayat citanibah, menjauhi al-kibar, yaitu sifat takabur, wal hasad dan hasud, wal ghibah dan ghibah, gosip lah ya, hasud, iri. Dikauli alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yabu abisamai, sesungguhnya bagi pintu langit itu hijabun, yaitu ada hijab, ada penutup. Yaruduna amal ahli kibarih wal hasadi wal ghibah. Mereka itu akan terkembalikan gitu ya. Amal ahli kibar, yaitu pekerjaan yuraddu ya, artinya tertolak gitu ya. Mereka itu akan tertolak. Amal ahli kibar, yaitu pekerjaan-pekerjaannya orang yang takabur, orang yang hasud gitu ya, orang yang ghibah, yang suka ghibah. Artinya yamna'unaha minas su'ud, itu terhalangi untuk naik ke langit, itu terhalangi. Orang kalau dianya itu takabur ya, sombong, dianya juga hasud, dianya itu iri terhadap seseorang yang dia itu akan mencapai suatu capaian yang baik, misal. Wal ghibah, dan dianya itu suka gosip, misal. Apalagi di bulan puasa, falatukbal, maka tidak akan diterima. Wal hasad, adapun hasad itu tamanna zawalul ni'matil ghairi, yaitu mempunyai angan-angan hilangnya nikmat orang lain. Dianya sukses, misal muka aja suksesnya itu dianya punya NMAX, muka NMAX-nya dicuri. Nah, itu hasad namanya. Dianya orangnya cerdas dan pintar, sampai profesor, moga saja kemudian hilang ingatan, misal. Nah, itu hasad. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sawa'un kana tamanna anta'tilahu, sawa'un itu sama saja karena ada tamanna, dia berharap, anta'tilahu, mendatangkan nikmat itu, nikmat yang lain itu lahu bagi dia. Ya, dia punya NMAX, ya semoga NMAX-nya itu ya saya juga punya gitu. Itu hasad namanya. Tetap saja itu hasad. Ailil hasidi, bagi seorang yang hasid, aula atau tidak. Wal kibru adapun yang dimaksud dengan takabur itu tadi, bitrul haqi, yaitu dianya itu sombong ya, sombong terhadap kebenaran. Wa ghamsul, ya dianya angkuh lah ya, angkuh terhadap kebenaran, angkuh. Orang yang takabur itu biasanya angkuh terhadap kebenaran. Wa ghamsul khalqi, sama artinya ghamsul khalqi itu angkuh, dianya angkuh terhadap orang lain. Wa ma'na batrul haqqi, artinya dia itu angkuh atau sombong terhadap kebenaran, radduhu ala qailihi, dia akan menolak terhadap orang yang mengatakan hal tersebut. Wa ma'na ghamsul khalqi, dianya itu angkuh terhadap makhluk, al istihza bihim, dianya itu akan al-istihza, ngece lah ya, ngece, atau bahkan menghinakan orang lain ya, menghinakan orang lain. Oh, ini kayak gini, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kita semuanya ini bisa punya penyakit yang namanya kibar, dan sampai kemudian bisa mungkin kita menepisnya lah ya, al-istihza itu ya, menyepelekan orang lain itu jangan sampai. Wajib dan wajib aidon juga ayatrukan namimah, harus seseorang itu harus meninggalkan yang namanya namimah. Wa ya sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad, yaitu menjalankan antara manusia itu ala wajhil ifsad. Dia pengen kemudian melakukan hal-hal yang kejelekan terhadap orang lain. Li'annahu, karena sungguhnya dia itu waradah, yaitu la yadkhulul jannata qatatun. Ya, waradah datang dalam suatu hadis, la yadkhulul jannata qatatun, tidak akan datang bagi seorang yang melakukan yang namanya an-namimah itu tadi. Qatatun itu bi fathil qaf, dengan fathnya qaf, qatatun ya. Wa tasydid ta al-mutanna min fawqi ba'daha alif wa akhiruha ta mutanna min fawq aidan, yaitu bacanya qatatun. Wa mahallu ma taqaddama min hurmatil hasad wa mahallu ma, adapun tempatnya taqaddama yang telah lalu, min hurmatil hasad, haramnya hasud, ilam takun an ni'amah, jika tidak ada nikmat, hamilatan yang dibawa, lil mahsudi, bagi orang yang dihasuti, alal fujuri, bagi orang yang fajir. Itu apa fajir? Lupa saya. Para pendosa lah ya.
Wa illa dan kecuali jaza yaitu boleh tamanna zawalu nikmati anhu. Yaitu jaza itu boleh tamanna itu berharap zawalu nikmati anhu. Yaitu boleh saja ya, boleh saja wa illa yaitu boleh wa illa jaza dan boleh saja tamanna dia berharap atau zawalu nikmati anhu yaitu hilangnya kenikmatan dari seseorang yang lain. Yaitu dari orang yang dihasuti. Wa mimma yajibu itiqaduhu dan kewajiban seorang mukallaf itu meyakininya anna ba'du man irtakabul kaba'ir yu'adzib walau wahidan. Jadi dia itu akan seseorang itu harus meyakini bahwasanya orang yang dianya, sebagian orang yang dianya itu melakukan dosa besar, dia akan diadab oleh Allah SWT. Walau wahidan meskipun sekali saja. Ya tapi Allah alam, apakah kemudian berapa kali dan seterusnya Allah alam, yang jelas akan tetap diadab oleh Allah SWT. Ya dicuci lah, dilundri dulu. Khotimah. Nah ini khotimah. Apa namanya? Pemungkas lah ya. Bayanu manal iman indah ahli sunnah. Apa yang disebut dengan iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Nah ini harus kita pahami betul. Tariful iman, apa yang dimaksud dengan iman? Lugatan secara bahasa mutlaqut tasdik, yaitu ada semacam pembenaran, pengakuan di situ. Ya, pembenaran terhadap apa yang memang itu harus kita benarkan kebenarannya. Minhu qauli ta'ala hikayah min auladi Yaqub, dari suatu cerita dari anaknya Yakub, wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau itu tidak meyakini terhadap kita. Wa syar'an dan secara syariat at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan terhadap seluruh apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan terhadap apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali. Waktu lifa fi mana tasdik. Ada yang berbeda pendapat tentang masalah mana tasdik. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan huwal ma'rifah. Yang penting punya pengetahuan. Itu disebut dengan pengakuan, sudah disebut dengan tasdik. Fakullu man arafah ma ja'a bihin nabi, segala apa yang diketahui orang itu terhadap apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mu'min, dia sudah mukmin. Wa yuruddu ala hadha tafsir annal kafir arifun. Wa yuraddu dan tertolak ala hadha tafsir, penafsiran ini, annal kafir, sungguhnya orang kafir itu adalah arifun, yaitu dianya juga berpengetahuan. Semisal Theodor Noldek, semisal Theodor Noldek itu ya bukan tidak tahu, mereka juga tahu. Ya. Terus Iqnal Goldzihar semisal, Iqnal Goldzihar bukan tidak tahu, dia seorang ateis tapi dia juga paham tentang masalah Al-Quran. Apakah kemudian ini disebut dengan beriman? Tidak beriman. Karena tasdiqu bima bijami maja'ah bihin Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dengan pikiran tapi juga dengan hati. Walaysa bimu'minin, tapi dia tidak mukmin. Theodor Noldek apakah masuk dalam kategori ini? Gak masuk. Dia gak mukmin. Dia gak masuk kategori mukmin. Nah, ini bab etika agak terlambat ini. Biasanya paling awal biasanya ini. Ini hampir sudah hatam bahasanya. Tapi gak apa-apa. Walaysa bimu'minin, dianya tidak mukmin. Wa hadza tafsir aitun la yunasib qaulul jumhur, dan ini juga tidak sesuai. Tafsir yang semacam ini tidak sesuai dengan perkataan mayoritas kalangan ulama. Innal muqallid mu'minun ma'annahu laysa bi'arifin. Karena seorang muqallid itu orang yang bertaklid, dianya juga dikategorikan mukmin meskipun dianya tidak arif, dianya tidak tahu tentang dalil aklinya bagaimana, dalil naklinya bagaimana. Nah, jadi kategori bahwasanya tasdik itu dikatakan al-ma'rifah saja, berpengetahuan saja terhadap apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, itu tidak bisa dibenarkan. Karena orang kafir itu juga bisa masuk kategori arif tapi tidak mukmin. Muqallid itu dia tidak arif tapi dia mukmin. Nah, sehingga arif itu bukan menjadi kategori kemudian dia itu digolongkan mukmin atau tidak mukmin. Lalu kemudian ya yang bergabung di sini lumayan loh yang bergabung di TikTok ini ya. Ya semoga bermanfaat lah ini ya. Di sini ada siapa? Saya nggak tahu ini siapa ini. Saya nggak tahu caranya loh. Soalnya ini kedua kalinya saya main TikTok ini. Jadi nggak tahu. Punya talef gitu, punya talef. Ya. Karena kemarin kan saya memaksimalkan agar supaya bisa nge-live gitu kan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya Kifayatul Awam ini live-nya lewat lewat TikTok. Kalau yang yang hikam itu FB. Oh, hikam itu FB di Facebook. Baik. Ini ketahuannya di mana, Lum? Kalau ikut
online apa enggak? Kayak Elvin Sense, siapa ini ya? Belum bisa give Pak, saya masih mahasiswa soalnya. Bukan masalah, oh alah, tidak harus bisa nge-give, tidak harus bisa nge-give atau enggak. Yang penting adalah bisa ngaji. Nah, itu jauh lebih penting. Gitu. Saya lanjut ya, karena ini nanggung, tinggal dikit. Fayuh raju maka akan terkecuali fatahkiku maka ada ya fatahkiku ada pun yang dapat diwujudkan kebenarannya, dapat direalisasikan. Ya, mana dari tafsir tasdik ini yang dapat direalisasikan adalah bi'annahu, karena sesungguhnya tasdik itu hadisun nafsi at-tabi'il jazmi, yaitu pengungkapan diri itu at-tabi yang mengikuti lil jazmi yang sifatnya wajib. Sawan kana bi jasmin an dalilin yusama ma'rifah atau taqlidin. Sawan sama saja, kemudian kana bi jasmin an dalilin, yaitu kepastian yang wajib, an dalilin dari suatu dalil, ya. Yusama ma'rifatan aw ani taqlidin, aw ani taqlid atau taklid. Yang penting dia itu at-tabi lil jasmi, mengikuti yang sudah pasti. Ya, bi jasmin an dalilin, yang mengikuti yang sudah pasti. Fayukhraju al-kafir, kemudian terkecualikan di sini adalah orang kafir. Li'annahu lam yakun indahu hadisun nafsi. Dia tidak ada pengakuan diri. Pengakuan dirinya itu nggak ada. Ya, harus melakukan pengakuan diri. Pengakuan diri terhadap sesuatu yang sudah pasti dan wajib harus kita ikuti secara dalil. Lianna mana hadisun nafsi antakul raditu bima ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan hadisun nafsi, ya, pengakuan diri itu raditu bima ja'a bihi Nabi. Saya ridho, artinya pasrah, artinya mengakui, mengiyakan. Ya, mengiyakan, mengamini gitu ya, atau bahasanya apalagi loh yang lebih pas loh, membenarkan gitu ya, ya mengiyakan, dalam nggak ada bahasa yang lain. Ridho itu ya ridho itu kan menerima gitu kan ya, menerima terhadap apa, roditu billahi robba wabil islami lidina, kan begitu. Saya menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, saya menerima terhadap apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsul kafir la taqulu bidzalik. Orang kafir itu tidak akan pernah mengatakan semacam itu. Itu adalah hadis nafsi. Hadis nafsi adalah di mana seseorang itu dia mengakui, membenarkan terhadap apa yang didatangkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala al-muqallid, dan seorang muqallid itu juga masuk dalam kategori tasdik. Kenapa? Fa innahu indahu hadisun nafsi. Karena dia juga mempunyai hadisun nafsi, tabi'un lil jazmi. Dia itu mengikuti hal-hal yang sudah harus dipastikan dari dalilnya. Wa illam yakun jazmuhu anid dalil, sekalipun tidak ada kepastian dari dalilnya, tapi dia harus mengikuti terhadap orang lain. Nah, itu adalah muqallid. Lalu kemudian selanjutnya, bayanu jumlatul mukhtasar min ahwali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan jumlah mukhtasar, yaitu secara global, secara ringkas, min ahwali Nabi, kondisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanu nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yajibul imanu bihi, yaitu diantara yang wajib iman pada Nabi Muhammad sallallahu nasabnya, yaitu ma'rifatu nasabihi, wa mimma yajibu bihi wa mimma yajibu al-imanu bihi, ya, diantara yang wajib iman itu iman bihi, dengannya sesuatu itu, ya, itu apa? Ma'rifatan nasabihi, mengetahui nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jihati abihi, dari apa tadi? Dari jalur, ya, dari jalur bapaknya, wa min jihati ummi, dan dari jalur ibunya. Faman nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari jalur bapaknya, bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Habs bil hamzati wa tarkihi, ya, bin Lu'ay, ya, bin Lu'ay bil hamzi wa tarkihi, baik itu dengan hamzah atau tanpa hamzah, ai atau Lu'ay gitu saja. Bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Wal ijma' menakid ala hadin nasab. Semuanya itu sepakat nasab ini. Ila Adnan, sampai kepada Adnan. Walaysa fi ma badahu ila Adam. Dan setelahnya itu terjadi ikhtilaf. Setelah Nabi Ibrahim ke atas itu semuanya terjadi ikhtilaf. Tariqus sahih bima yungkaluh. Ini menurut tariqah yang sahih, artinya sesuai. Wa man nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, adapun jalur dari ibunya, jalur nasab Nabi dari ibunya, Fahiyah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Manaf, hada ghairu Abdul Manaf. Ini bukan yang dimaksud adalah Abdul Manaf, tapi ada yang lain.
Abdul Manab jadduhu sallallahu alaihi wasallam bin Kilab, yaitu bin Kilab ahadu ajdadi, salah satu dari ketemunya itu di apa namanya, dari Kilab. Ahadu ajdadihi, salah satu dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada cita ma'ahu, kemudian berkumpul di situ jalur ibu dan jalur bapaknya. Umuhu fi jadihi, yaitu di jalur kakeknya, yaitu Kilab, namanya adalah Kilab. Bayan ubadi sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang sebagian sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajib wa ya'lam, ketahuilah yang wajib, yang harus diketahui bagi seorang mukallaf itu sallallahu alaihi wasallam, abyadu masyrab, yaitu beliau ketika minum itu abyadu masyrab bi khamra, ketika minum itu kelihatan gitu ya. Ya, kayak ulum lah, kalau minum kan agak kelihatan gitu ya. Nah, alama qalahu ba'duhum, sebagian ya orang yang mengatakannya. Wa hadza akhiru ma yasallallahu bihi min fadlihi. Wa hadza, ini akhiru ma, terakhir dari apa yang Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan bihi dengannya, ma min fadlihi, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina, wassallallahu, semoga salawat serta salam ala sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, wa ala alihi dan keturunannya Nabi Muhammad, wa ashabi dan sahabat Nabi Muhammad, wa ala ahli baitihi dan ahlu bait dan keluarganya Nabi Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun, seluruh apa yang telah disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkannya. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dari orang-orang yang lupa dari orang yang menyebutkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdu, adapun segala puji lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu, adapun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan menjadi pangerannya alam semesta ini. Dan semoga tahmidnya kita itu, pujian kita itu yang bersumber dari dada kita hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian alhamdulillah, yaitu segala pujian itu hanyalah esa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu disebut dengan al-wahid, yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yaitu qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Kiai Musannif mendapatkan pahala yang telah beliau berikan semuanya pada kita, dan kita juga mendapatkan syafaat kelak semuanya, umatnya Nabi Muhammad ini kelak, dan di padang mahsyar semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi, dan semuanya akan mendapatkan khautnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan satu kitab, yaitu kitab kitab Kifayatul Awam. Semoga apa yang kita semoga yang kita dapatkan barokah, dapat manfaat untuk keturunan kita, untuk cucu-cucu kita, dan terlebih masa depan kita. Semoga dengan selesainya membaca kitab ini, kita masih diberikan kemampuan untuk membaca kitab-kitab yang lain dari kitab-kitabnya mazhab Asy'ariyah, dan tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali syafaat dari Rasulullah SAW dan keberkahan dari ulama-ulama mazhab Asy'ariyah. Ila hadirnya bisri minasyaril Fatihah, al-Fatihah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh? Iya, boleh. Ada gininya juga ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibnu Syakir, Mbak Etika sama Mbak Napnut. Saya nggak tahu ini Mbak Etika ini siapa, tapi beliaunya ini istiqomah ya, tak lihat ya. Di Hikam juga istiqomah. Apa ini mahasiswa loh mungkin? Saya nggak tahu ini. Dari kemarin nggak. Iya, halo Pak Muslimin. Iya, saya mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Alhamdulillah sudah bisa istiqomah. Kalau nap-nap ini kan ilif ya. Semoga kita diberikan istiqomah ya. Amin, terima kasih Pak Muslihun. Ibnu Syakir ini ya satu-satu. Ibnu Syakir ini siapa? Ya, mahasiswa juga Pak Muslihun. Alhamdulillah. Ya, semoga ini berikan manfaat. Amin.
Saya akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi setelah Ramadan. Allahumma fiqh lakum. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.